Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Pitarot. Biasa dalam acara Pilih Kartumu. Nah, teman-teman, apa kabar nih? Semoga selalu sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang aku mau bacain apa ya? Oh, ini aja deh. Bagaimana perasaannya dia? Bagaimana perasaannya dia dari dulu zaman bahala, mungkin zaman kalian pacaran sampai yang akan datang. Insya Allah yang akan datang itu adalah pernikahan. Maksudnya pernikahan itu adalah yang mungkin sekarang teman-teman sudah rasakan dan jalani ya, mungkin gini. Jadi jadi tema ini itu bisa buat teman-teman yang pacaran dan teman-teman yang sudah menikah. Oke, jadi aku membacanya secara universal. Tapi teman-teman jangan lupa ya, kalau sebelum aku ngocok kartu aku, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya, teng 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 teng, dan selalu ingat protokol kesehatan karena dendanya lumayan loh. Jangan lupa pakai masker dan jangan pakai masker scuba. Oke, aku akan kocok kartu aku. Aku akan kocok kartu sesuai dengan keinginan hati aku. Insya Allah aku bacanya secara universal, oke? Nah, ini sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan tebar, shoot. Nah, aku akan mulai untuk nomor 1 ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, aku sekalian ngingetin, jangan lupa follow Instagram aku @pit_tarot. Insya Allah 5 orang yang beruntung dari teman-teman semua akan mendapatkan free 3 pertanyaan. Free 3 pertanyaan, teman-teman bisa menanyakan pokoknya syarat dan ketentuannya nanti ada. Kalau saya memilih untuk giveaway, saya milihnya gimana cara giveaway ya. Ya mungkin teman-teman kalau bisa komen sebanyak-banyaknya, nggak usah komen sebanyak-banyak ya. Cukup komen sekali aja gitu kan. Di Instagram aku, mungkin aku akan pilihnya nanti sekitaran minggu depan ya. Di atas tanggal 5 Oktober. Pokoknya nanti aku akan ini deh tulis di Instastory aku. Dan pokoknya sekali lagi teman-teman jangan lupa follow Instagram aku @pit_tarot. Nanti untuk teman-teman yang beruntung aku akan DM dan nanti teman-teman konsultasinya via WA. Oke? Nanti lumayan loh dapat 3 pertanyaan. Oke. Nah, ya udah, sekarang aku akan mulai kocok kartu aku. Aku akan pilih kartu aku dari nomor 1 dulu. Nomor 1. Tadi bagaimana perasaannya dia dari zaman dulu sampai insya Allah yang akan datang, yang untuk kedepannya. Ini nomor yang kartu ketiga, nomor 1. Ini kartu nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayak aku lupa ngomong bismillah ya. Nah, ini yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga. Terus ini yang terakhir, yang keempat. Oke. Aku lipat. Ingat, nomor 1, 2, 3, dan 4, 4, 3, 2, dan 1. 1, 2, dan 3, 4. Nah, oke. Silahkan teman-teman pilih 15 detik. Aku mulai dari sekarang. Oke, sudah. Sekali lagi temanya bagaimana perasaannya dia zaman dulu, bagaimana perasaannya dia dari dulu sampai insya Allah yang akan datang. Aku mulai bacain nomor 1 ya. Zep. Wow. Kalau perasaannya dia zaman dulu, kalau aku lihat di sini ngejar terus ya. Ngejar terus memberikan sesuatu hal pada kamu, mempengaruhi orang lain. Artinya adalah perasaannya dia pada saat itu adalah mempengaruhi orang-orang di sekitar kalau dia yang terbaik buat kamu, mempengaruhi orang-orang di sekitar kalau memang dia itu yang cocok buat kamu ya, sehingga membuat mungkin orang-orang di sekitar itu berpikirnya gini, udah sih kamu mau nunggu apa lagi, nggak usah lama-lama, udah ada di depan mata yang serius, udahlah jalanin aja, tompo aja, terima aja gitu ya. Pada akhirnya pada saat itu perasaannya dia ke kamu itu ya memang suka ya, dan dia mencoba mempengaruhi orang-orang di sekitar untuk
dukung dia dan support dia. Mungkin jangan lupa pilih dia di TPU. Enggak sih, bercanda. Jadi kalau aku lihat memang pada saat itu dia seperti, kalau apa namanya, para orang-orang penting kalau mau nyalek jangan lupa pilih gue. Nah itu aku lihat dari kartu aku, caranya dia, perhatiannya dia sama keluarga kamu, bawain martabak, martabak manis, martabak telur. Nah mungkin yang di Jakarta jangan lupa martabak pecenongan kan, waduh. Nah jadi istilah kasarnya nyogoknya itu lumayan gitu, emang pengaruh sekitaran kalau misalnya memang dia yang terbaik dan dia memang serius sama kamu, yang pada akhirnya pada saat itu kamu mungkin luluh dan menerima cintanya dia gitu. Jadi perasaannya dia saat dulu itu adalah memang suka sama kamu dan menggebu-gebu sekali, dan mencoba mempengaruhi orang-orang di sekitar kalau dia yang terbaik. Nah setelah sudah mendapatkan kamu, dia nyantai coy. Emang kurang ajar ya kadang orang kayak gitu. Setelah udah didapetin, ibarat kata udah segala bentuk perjuangan martabak, sekarang martabaknya agak berkurang nyampe nya. Alasannya ya mungkin pandemi gitu kan, tapi ya enggak juga sih. Kalau aku lihat ya di sini ya pada akhirnya ya bukan berarti dia menggantung kamu ya, karena memang pada akhirnya si dia sudah berpikir gue udah ngedapetin lo nih, jadi ya sekarang gue nyantai. Nyantainya apa ya, ya udah nggak yang gimana gimana, jadi yang penting lo baik sama gue, lo setia sama gue, udah selesai perkara. Nah cuma kan kadang kita mungkin kalau di sini posisinya kamu adalah perempuan ya pasti kan kita berpikirnya gini, ya ampun gue kan juga pengen diperhatiin ya gitu. Nah disinilah gitu ada sedikit keributan ya, kamu ngerasa kalau dia tidak serius padahal dia serius, hanya saja dia berpikirnya gini, ya gue udah ngedapetin lu walaupun emang belum ke arah pernikahan gitu kan. Walaupun ini kita juga bisa baca yang sudah menikah ya, ya jadi ngapain lagi gue yang berjuang, ya tetaplah gue ke rumah orang tua lo bawain sesuatu yang walaupun memang tidak menggebu-gebu, tidak mempengaruhi seperti dulu awal-awal kampanye gitu kan. Nah itu yang aku lihat. Nah tapi untuk perasaannya dia yang akan datang itu bagus banget ya. Dia banyak hal yang akan dia lakukan terhadap kamu, itu mengajar, mendidik, mengingatkan kamu kalau ini nggak boleh loh, belok kanan itu hati-hati, kalau kamu pakai baju ini nanti orang menilai seperti ini. Baik banget dia. Jadi perasaannya dia itu adalah pada saat untuk yang akan datang, aku membacanya adalah menjaga kamu untuk tidak mungkin digoda orang lain, menjaga kamu untuk apa ya, istilah kasarnya orang biar tidak, bukan jahatin kamu ya, biar tidak terlalu yang melihat kamu negatif gitu. Jadi dia lebih kayak melindungi kamu. Jadi perasaan dia yang akan datang adalah dia berusaha untuk melindungi kamu dan dia berusaha untuk menjadikan yang terbaik buat kamu. Bahkan dari kartu aku kelihatan dia akan berusaha untuk bekerja, karena di kartu aku ada tulisan bersatu dalam satu pekerjaan membawa kesuksesan. Jadi dia akan berjuang mati-matian untuk kamu, mungkin insya Allah jadi istrinya, dan untuk anak-anaknya dia, dan mungkin untuk orang tuanya dan mertuanya gitu. Ya bagus sih sikapnya dia ya, walaupun yang setelah awal kampanye dan sudah mendapatkan kamu dianya agak-agak cuek ya, tapi memang basically karakternya dia seperti itu. Bahkan nanti setelah menikah pun walaupun dia sering mengingatkan kamu, perasaannya dia menjaga kamu, bertanggung jawab sama kamu, tapi kadang ada sisi dimana dia yang akan autis dan minta waktu untuk me time untuk dirinya dia. Nah itu ya aku lihat, itu karakternya memang agak unik sih kalau aku lihat dari sosok ini gitu teman-teman. Nah sekarang aku bacain lagi yang nomor 2, bagaimana perasaannya dia dari dulu sampai yang akan datang. Oke, ini aku bacain. Wah, gila. Tapi yang pilih kartu nomor 2 sedikit ini sih kecewa. Kalau aku lihat dari kartu aku, perasaannya dia dulu itu jujur, dia setia banget, dia sayang banget sama kamu, dia itu cinta banget sama kamu, dia itu sangat-sangat menomorsatukan kamu. Jadi dari dulu dia awal-awal dia ngedapetin kamu atau awal-awal PDKT dia sudah menseriuskan dirinya dia. Dan aku juga lihat dari kartu aku, dia juga sudah niat menjalani sama kamu. Dan aku juga lihat ada kartu kesetiaan, kebahagiaan gitu kan. Aku lihat memang dia baik ya, dia mencoba untuk menjalaninya dengan semuanya baik-baik saja. Yang mungkin pada akhirnya aku lihat dari kartu aku, setelah mendapatkan kamu sangat jauh lebih baik lagi dia, sangat jauh lebih baik lagi dia. Bahkan dia menghargai kamu. Mungkin ibarat kata kalau orang zaman sekarang tuh bilang bucin ya, bucin gitu kan istilah kasarnya. Mungkin orang berpikirnya adalah dia tuh cinta buta banget sama kamu. Tapi hati-hati teman-teman nih kalau dapat pasangan yang seperti ini. Aku sih tidak menakuti ya, karena kalau teman-teman yang menemukan pasangan seperti ini, jangan teman-teman kira dengan kebucinannya dia akan bisa lebih mempertahankan kamu. Hati-hati,
karena dia merasakan apa yang dia rasakan itu suka dia pendam. Dia tidak mengutarakan apa yang dia rasakan. Ini kalau aku baca yang untuk perasaannya dia saat ini ya, walaupun dia perasaannya dia saat ini sama kamu tuh bucin banget, tapi itu harus berhati-hati. Karena yang aku tangkap dari aku dari tadi baca batu Mesir jadi kebiasaan. Kartu tarot aku di sini kelihatan sekali untuk jangka yang akan datang, dia kelihatan akan ada di posisi serba salah. Karena apa? Karena hati-hati, jangan sampai kamu yang memiliki sikap jadi kayak overconfidence karena dianya kecintaan banget sama kamu, jadi kamunya kayak ngerasa yang udah nyantai aja, cowok gue setia banget kok sama gue, lagi pula dia bucin banget sama gue, kalau gue jalan sama cowok lain dia juga nggak bakal marah. Salah. Yang ada dia pendam, yang aku takutkan adalah dia akan membalas dendamnya nanti setelah menikah. Nah itu hati-hati banget teman-teman nih, kalau dapat pasangan yang memang sudah sangat setia, sangat baik, sangat menghargai kamu, menghargai keluarga kamu. Bahkan untuk perasaannya saat ini orang-orang bilangnya dia bucin banget, kegilaan kamu banget gitu kan. Tapi di sisi lain dia itu tipe orang yang lebih diamnya dia menilai, dan diamnya dia oh ternyata cewek gue kayak gini ya. Misalnya pas sudah nikah nih, oh ternyata cewek gue juga kadang suka gampang terima telepon dari orang lain atau lawan jenis gitu kan. Kok dia nggak ngehargain gue. Nah hati-hati, jangan sampai dia cari pelarian yang pada akhirnya dia bikin kamu sakit hati. Karena yang aku tangkap dari kartu aku itu adalah dia itu seperti posisi serba salah dan terjebak dengan keadaan terjebaknya itu apa? Yaitu dia ngerasa udah memberikan segalanya buat kamu, tapi kenapa lo nggak bisa ngehargain dia? Kenapa lo yang mungkin dengan lawan jenis lo gampang terima telepon, lo gampang jalan sama dia walaupun dia tidak pernah marah, tapi kan di sisi lain bukan berarti dia nggak bisa marah, bukan berarti dia nggak ibarat kata nggak serius sama kamu, tapi ya memang karena karakternya dia seperti itu dan dia lebih diam. Dan di sini kan harusnya kamu yang peka, kamunya bisa baca keadaan, yang kamu bertanya, yang maaf ya tadi aku terima telepon dari ini gitu, kamu nggak marah kan ya aku ceritain ini kayak gini. Nah kalau lo cuma diem aja terus nggak menceritakan apa-apa, ya wajar ya kalau suatu hari dia marah besar dan suatu hari dia ada indikasi kayak nekat. Ya udahlah kalau ini mau lo, gue juga bisa. Nah itu dia. Nah itu dia lebih kejam lagi nantinya sebenarnya bukan membalas ya, tapi karena mungkin selama dia pendam dari awalnya, dia yang perasaannya dia saat itu dibilang bucin, ya itu dia juga pendam gitu. Terus kamunya juga mungkin bukan kamu meremehkan atau tidak menghargai dia, tapi karena kamu ngerasa dia cinta banget sama kamu, jadi kamu terlena dan kamu tuh lupa kalau misalnya dia juga punya hati yang harus dijaga, kesetiaannya dia yang harus dijaga, kebucinannya dia juga yang harus dijaga. Ya jangan sampai kamu cuma menganggap teman lawan jenis kamu, tapi ternyata dia berpikirnya lain, yang tiba-tiba suatu hari nanti dia kepentok, dia tiba-tiba nyaman curhat dengan seorang wanita atau lawan jenis dari dia. Nah hancurlah kalian. Nah itu dia. Jadi kalau aku tangkap dari perasaannya dia yang pilih kartu nomor 2 dari dulu sampai sekarang, sampai yang akan datang, yang pertama dari dulunya itu adalah memang dia basically setia, dia sayang banget sama kamu dan dia niat banget untuk mendapatkan kamu. Nah setelah dia sudah mendapatkan kamu, dia menunjukkan ke arah kebucinannya dia, balik lagi kesetiaannya dia, kebahagiaannya dia memiliki kamu, bahkan mungkin bisa sampai nikah. Nah cuma disinilah kamu yang terlena, kamu tidak melihat sisi dimana negatifnya dari dia atau sisi minusnya dari dia, kamu hanya melihat kebucinannya dia aja, yang pada akhirnya kamu tidak sadar kalau dia punya sifat dimana ternyata hatinya dia itu mudah teriris dan sensitif, dan kamu tidak pernah menanyakan hal itu. Yang kalau gue ngangkat telepon dari lawan jenis lo marah nggak sih? Tapi aku minta maaf ya, kadang itu orang kantor aku nih suka nelpon, emang suka rese dia gitu. Nah kalau kamu ngomong kayak gitu mungkin enak gitulah. Nah jadinya yang membuat dia akan datang itu, aku takut membalas dendam. Walaupun dia bukan tipe orang yang jahat atau tipe orang yang membalas dendam, tapi diamnya dia, kebucinannya dia pada saat itu adalah membuat dia berpikir, saya harus mengambil langkah apa. Nah jangan sampai langkah di masa depannya dia itu adalah dia menduakan kamu, dengan dia tiba-tiba tertarik untuk bercerita dengan lawan jenisnya dia, dengan keadaan kalian yang sehingga jangan sampai dia membuat
dia nyaman dengan orang yang dia curhati. Nah itu dia teman-teman, yang pilih kartu nomor 2, ayo dijaga. Kalau memang kamu tahu pasangan kamu bucin banget sama kamu, jangan kamu remehkan, jangan kamu overconfident. Dia nggak bakal kok ninggalin gue. Tapi orang-orang yang seperti itulah yang bisa nekat untuk meninggalkan kamu. Oke, itu kalau dari gambaran kartu tarot aku. Nah sekarang aku lihat yang nomor 3 ya. Bagaimana perasaannya dia dari zaman dahulu sampai yang akan datang. Yang pertama, wow, waduh kok ini jelek ya, aduh kok begini, aduh ini kok begini sih kata nomor 3. Bagaimana perasaannya dia saat itu sama kamu? Hancur hatinya saat kamu tolak dia. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Wah di sini hancur sekali. Dia ngerasa kehilangan kamu. Dia ngerasa kayak, ya Allah, kok gue nggak bisa ngedapetin dia gitu. Jadi mungkin pada saat itu dia suka sama kamu dan dia menyatakan perasaannya sama kamu. Tiba-tiba kamu tolak. Wah hancur hatinya dia. Kelihatan sekali hancur. Dan dalam perjalanannya ke depannya mungkin kita bisa bicarakan saat ini, hati-hati. Kalau kamu mungkin pada saat itu menolaknya dengan bahasa yang tidak enak, aku takut dia ada unsur-unsur tidak baik. Sekarang aku tidak mau bilang ini unsur magic, kita tidak usah bicara tentang magic. Tapi di sini aku hanya menjelaskan ada unsur pertapa. Logikanya pertama itu adalah berdoa. Mungkin dia lebih kuat untuk berdoa dan meminta sama Allah Subhanahu wa taala pada saat doanya dia di sepertiga malam. Jadi tolong digarisbawahi, pertapa ini tidak harus kita bicarakan tentang magic ya. Tapi pertapa ini adalah bisa aja dia berdoa di sepertiga malam sehingga membuat kamu nanti ke depannya kelepek-kelepek sama dia. Nah, itu secara keseluruhan. Jadi sekarang aku jelaskan yang pertama itu adalah pada saat dia suka sama kamu dan kamu sempat menolak dia gitu kan. Itu dihancur sekali perasaannya dia. Dan aduh ya Allah, cinta gue tidak berbalaskan gitu. Aduh ternyata cinta gue bertepuk sebelah tangan nih gitu. Cuma seiring berjalannya waktu, mungkin dianya juga kekeh kumekeh, dianya juga mau berjuang untuk ngedapetin kamu, yang pada akhirnya ada jalan lah. Tapi jalan itu jangan dibilang jalan itu hanya instan untuk dapetin kamu, salah. Tapi ada unsur pertapa, yaitu dia kuat dalam doanya dia di sepertiga malam. Jadi perasaannya dia saat ini adalah dia sangat bersyukur bisa mendoakan kamu di sepertiga malam, dan ada ketenangan jiwa dalam dirinya dia yang dia berpikir kalau memang kamu itu jodohku, pasti Allah akan mempermudah. Tapi kalau memang kamu bukan jodohku, pasti ya aku akan diberikan jodoh yang lain. Nah itu aku lihat dari kartu aku seperti itu. Itu untuk perasaannya dia saat ini. Dan perasaannya dia yang akan datang, seandainya nih dia sudah mendapatkan kamu, ini bagus sih kalau aku lihat, memberikan sesuatu kepada dunia. Artinya adalah dia tidak akan dia tidak akan pernah melepas genggaman tangannya dia untuk membawa kamu keliling dunia. Istilah kasarnya, saat dia bertemu dengan teman-teman nongkrongnya, dia akan memperkenalkan, ini loh bini gue nih, lu jangan macam-macam sama dia, ada gue gitu. Setiap dia ketemu sama orang, dia tidak pernah malu untuk memperkenalkan istrinya, dan dia akan bawa kemanapun dia pergi dan memperkenalkan istrinya. Jadi kalau aku lihat perasaannya dia akan datang sangat-sangat menghargai kamu, karena dia tahu proses untuk mendapatkan kamu itu sulit. Zaman dulunya walaupun dia ada rasa suka, ternyata sempat ditolak sama kamu, yang pada akhirnya dia mencoba untuk berdoa di sepertiga malam, dan perasaannya dia lebih tenang karena dia memintanya langsung sama Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kamu luluh hatinya ke dia. Dan untuk ke arah pernikahan atau keseriusan atau yang akan datang, ternyata dia tidak sungkan dan tidak malu untuk memperkenalkan kamu di tempat umum. Bahkan istilah kasarnya, orang mau ibarat kata orang mau komentar tentang kamu gitu kan, wah dia akan membela kamu mati-matian. Apalagi kalau udah berbicara tentang kamu, keluarga, anak, waduh udah pasti dia akan membela mati-matian tentang dirimu gitu. Jadi kalau untuk perasaannya dia sih bagus ya. Sempat ditolak, dia perasaannya drop, walaupun dia ada rasa suka sama kamu. Setelah dalam perjalanannya ada unsur pertapa, dia berdoa, dia minta ketenangan jiwa sama Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah berikan ketenangan jiwa, dan dia mendoakan kamu di sepertiga malam, ternyata Allah memberikan hasilnya, yang pada akhirnya untuk perasaannya dia akan datang adalah dia akan menenteng kamu, dan dia tidak akan pernah malu memperkenalkan kamu di hadapan dunia. Itu dia teman-teman. Wah, enak banget ya pilih kartu nomor 3. Aduh, jadi kepengen. Nah itu yang kalau aku lihat dari kartu aku nomor 3 ya teman-teman ya. Nah yang terakhir yang nomor 4 nih,
Bagaimana sih perasaannya dia dulu sampai sekarang. Wah, ini perasaan perjuangan ya. Kalau aku lihat, kalau aku bicara dari dulu perasaannya dia seperti apa sama kamu, seperti tidak ada komitmen. Ya sudah, jalani saja. Toh lagian pula kamu kan yang suka sama aku biasa aja sama kamu. Maksudnya dia itu biasa aja sama kamu karena dia ngerasa kamu suka sama dia. Terus dalam perjalanannya ternyata kamu memiliki kelebihan, kamu sabar untuk menanti dia, kamu sabar untuk berhadapan dengan dia, sehingga membuat dia itu kayak ngerasa luluh. Kok dia ini ya sama gue, kok dia sabar banget ngadepin gue yang gue suka marah-marah nggak jelas. Kadang kalau ngomong gue nggak mau apa ya, nggak mau gue yang disalahkan, gue harus benar gitu. Dan dia tetap aja ngejalanin, dan dia tetap aja istilah kasarnya menerima kamu gitu. Jadi ya perasaannya dia pada saat itu, kalau aku lihat setelah dia ibarat kata mendapatkan kamu dan menjalani sama kamu, walaupun dia merasa hubungan ini tidak ada komitmen dan nggak tahu ke depan seperti apa, ternyata dia bisa luluh pada setelah mendapatkan kamu itu. Perasaannya dia sekarang ini jadi kayak luluh dan kayak ngerasa kamu memang wajib diperjuangkan buat dia. Dan kedepannya aku lihat dari kartu aku di sini pada akhirnya adalah dia memperjuangkan kamu dan dia memperkenalkan kamu di hadapan keluarganya dia untuk ke arah keseriusan, karena di kartu aku siap terjun ke tengah masyarakat dan memberikan kematangan kehidupan. Jadi istilah kasarnya pada akhirnya dia akan merasakan untuk perasaan yang akan datang ya, dia sangat menghargai kamu lewat proses jatuh bangunnya. Kamu itu mempertahankan dia, proses kamunya itu menerima dia dengan segala kekurangannya dia, yang membuat dia luluh sekarang ini karena dia merasa kamu tulus sama dia, dan dia berpikir untuk ke arah kedepannya, dan yang akan datang adalah dia akan jauh lebih menghargai kamu. Dia akan hampir sama dengan nomor 3, dia akan menggenggam tangan kamu dan dia akan memperkenalkan kamu kepada dunia kalau kamu adalah miliknya dia, dan dia di sini akan menjaga kamu. Dan ibarat kata apa yang sudah kamu perjuangkan di masa lalu, ya benar, kamu memperjuangkan di masa lalu, dia akan berbalik yang memperjuangkan kamu untuk masa depan. Masa depan memperjuangkan apa? Ke arah pernikahan, bertanggung jawab dari segi materi, rezeki, memberikan kamu tempat tidur yang enak gitu kan, memberikan makan yang bergizi buat kamu dan anak-anak. Itulah yang nantinya dia akan perasaannya dia untuk yang akan datang. Jadi lebih bertanggung jawab terhadap diri kamu. Pasti kalau orang sudah bertanggung jawab, rasa sayang itu pasti ada. Insya Allah dia tetap dengan rasa sayangnya dia, karena dia mengingat perjuangan kamu saat dulu itu, dengan kesabaran kamu menunggu dia, dengan kesabaran dengan kesabaran kamu menata hati untuk menunggu dia. Ya pada akhirnya perasaannya dia di masa depan itu adalah akan berbalik semuanya. Dia akan memberikan sesuatu hal yang terbaik buat kamu, dan dia akan sangat insya Allah menghormati kamu dan bertanggung jawab terhadap kamu. Nah itu dia teman-teman yang sudah aku lihat perasaannya dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Nomor 1, 2, 3, dan 4 sudah aku jelaskan. Semoga jawabannya berkenan di hati teman-teman, dan semoga teman-teman juga happy mendengarnya. Terus jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman. Patuhi protokol kesehatan, jangan pakai masker scuba, dan mohon maaf jika ada salah kata dari aku, baik aku sengaja ataupun tidak sengaja. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.